Surat Yakobus dan Krisis Hermeneutika Martin Luther, sebuah tinjauan logis, historis, dan teologis. Di tengah arus besar reformasi pada abad ke-16, Martin Luther mengguncang dunia Kristen, bukan hanya dengan ajaran sola fide, hanya dengan iman, tetapi juga dengan kritik tajam terhadap bagian tertentu dalam kitab suci. Salah satu pernyataan kontroversialnya adalah menyebut surat Yakobus sebagai surat jerami karena dianggap tidak mengandung Injil murni seperti surat-surat Paulus. Penilaian ini memicu perdebatan teologis yang panjang, sebab Yakobus menekankan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Yakobus 2 ayat 17, sebuah gagasan yang tampak bertentangan dengan doktrin pembenaran oleh iman. Melalui tinjauan logis, historis, dan teologis, kita akan menelusuri latar belakang pernyataan ini, menguji harmoninya dengan ajaran Alkitab secara keseluruhan, serta menyoroti bagaimana gereja memahami bahwa surat Yakobus sebagai bagian tak terpisahkan dari kanon kitab suci yang diilhami Allah. 1. Tinjauan logis. Secara logis, pernyataan Martin Luther berangkat dari konflik teologis internal terhadap ajaran keselamatan oleh iman atau sola fide. Martin Luther menyusun prinsip ini berdasarkan pemahamannya terhadap surat-surat Paulus, khususnya surat Paulus kepada jemaat di Roma dan surat Paulus kepada jemaat di Galatia, yang menekankan bahwa manusia dibenarkan hanya karena iman, bukan karena perbuatan hukum. Surat Yakobus, khususnya Yakobus 2 ayat 24 menyatakan, "Kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, bukan hanya karena iman." Logika Martin Luther adalah, jika Yakobus menekankan perbuatan, maka surat itu tidak selaras dengan doktrin pembenaran oleh iman yang menjadi dasar reformasi. Martin Luther menyimpulkan bahwa surat Yakobus tidak memiliki substansi Injil yang menyelamatkan, dan oleh karena itu tidak seberharga surat-surat Paulus. Namun logika ini mengabaikan harmoni teologis yang lebih luas antara iman dan perbuatan sebagaimana terlihat dalam seluruh Alkitab. Baca Matius 25 ayat 31 sampai 46, Galatia 5 ayat 6, Efesus 2 ayat 10. Yang kedua, tinjauan historis. Secara historis, kita dapat menelaah dua hal sebagai berikut. Pertama, kanonisasi surat Yakobus. Surat Yakobus telah diterima dalam kanon Perjanjian Baru sejak Konsili Katargo tahun 397 Masehi. Gereja perdana, misalnya Origenes dan Eusebius, mencatat keberadaan surat ini meskipun sempat diperdebatkan mengenai keotentikannya. Akhirnya, surat ini diterima secara universal dalam kanon oleh Gereja Katolik dan bahkan oleh banyak reformator lainnya setelah Luther. 2. Pandangan Martin Luther. Dalam audisi Alkitab Jerman pertamanya tahun 1522, Martin Luther menempatkan surat Yakobus di bagian akhir Perjanjian Baru bersama dengan kitab-kitab yang ia anggap memiliki teologis lebih rendah seperti Ibrani, Yudas, dan Wahyu.
Penilaian ini kemudian tidak secara dogmatis dipegang oleh para penerus Lutheran. Dalam perkembangan teologi Lutheran modern, surat Yakobus tetap dipandang sebagai bagian dari kitab suci. Yang ketiga, tinjauan teologis. Secara teologis, penilaian Luther menimbulkan 3 isu penting. Pertama, pertentangan iman dan perbuatan. Teologi Katolik dan Ortodoks menyatakan bahwa iman yang menyelamatkan selalu diwujudkan dalam kasih. Baca Galatia 5 ayat 6. Dan surat Yakobus memperkuat gagasan ini. Yakobus tidak menyangkal pentingnya iman, tetapi ia mengecam iman yang tidak berbuah. Baca Yakobus pasal 2 ayat 17 dengan menyatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Maka Yakobus dan Paulus tidak bertentangan, melainkan berbicara dalam konteks yang berbeda. Paulus menolak perbuatan hukum Taurat sebagai syarat keselamatan. Yakobus menekankan iman sejati akan membuahkan dalam tindakan kasih. Kedua, otoritas kitab suci. Dengan menyebut surat Yakobus sebagai jerami, Martin Luther membuka pintu untuk penghakiman subjektif terhadap kitab suci yang berbahaya secara teologis. Gereja Katolik percaya bahwa seluruh kitab suci diinspirasikan oleh Roh Kudus dan memiliki otoritas ilahi, tidak dapat diukur hanya berdasarkan kecocokan dengan doktrin pribadi. Saya ulangi lagi. Gereja Katolik percaya bahwa seluruh kitab suci diinspirasikan oleh Roh Kudus dan memiliki otoritas ilahi, tidak dapat diukur hanya berdasarkan kecocokan dengan doktrin pribadi. Yang ketiga, peran gereja dalam kanon. Pernyataan Martin Luther secara implisit menolak otoritas gereja dalam menetapkan kanon kitab suci. Tanpa gereja Katolik, tidak ada patokan untuk menentukan mana kitab suci yang diilhami dan mana yang bukan. Maka pernyataan Martin Luther secara tidak langsung melemahkan fondasi historis dari keberadaan kitab suci itu sendiri. Kesimpulan. Pertama, pernyataan Martin Luther bahwa surat Yakobus adalah surat jerami adalah hasil dari ketegangan teologis pribadi dalam konteks reformasi dan bukan hasil refleksi teologis gereja universal. Yang kedua, secara logis ia bertentangan karena menolak integrasi iman dan perbuatan. 3. Secara historis bertentangan dengan tradisi gereja dan keputusan kanon yang sah. 4. Secara teologis mengabaikan keharmonisan iman dan kasih yang merupakan pusat ajaran Kristiani. Yang kelima, surat Yakobus jauh dari menjadi jerami, justru adalah panggilan profetis untuk menghidupi iman secara nyata, suatu kesaksian Kristiani yang konkret dalam kasih dan tindakan. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.